Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, juga memberikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan siaran keagamaan program Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur ila siratal mustaqim. Kaum muslim dimanapun Anda berada, saya Hilal akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan dalam acara Cahaya Kolbu Radio Dai 107,9 FM. Dan di tengah-tengah kita telah hadir guru kita Dr. Haji Safruddin. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, wilujeng keselamatan Mas Hilal. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi Pak Dr. Safruddin ini beliau adalah Ketua Yayasan Rodotul Thalabah Wates Ngalian Semarang, ya. Beliau juga aktif sebagai pengurus Lakbisdam PWNU Jawa Tengah dan juga Sekretaris Lajnah Ta'lib wan Nasyar PWNU Jawa Tengah. Insya Allah pada pagi hari ini beliau akan berbicara tentang bencana alam dan akhlak terhadap lingkungan. Untuk itu, bagi kaum muslim dimanapun Anda berada, bila mana nanti ada pertanyaan, silahkan dilayangkan ke chatting WhatsApp 0821 336 70.000 atau telepon 024 674 6352. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyimak paparan dari Pak Dr. Haji Safruddin. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin muslimat, para pendengar Radio Dais yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa Mas Hilal yang kita hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan, rahmat dan barokahnya kita masih bisa dipertemukan meskipun secara online dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun dalam majelis yang insya Allah mubarakah ini. Amin amin. Mudah-mudahan majelis kita ini membawa berkah, manfaat dan memberikan pencerahan bagi kita dalam masalah agama kita yang kita cintai ini. Allahumma amin, ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bencana alam dan akhlak terhadap lingkungan kemarin sudah dipesankan oleh panitia kepada saya untuk membincang tentang sesungguhnya bencana alam itu seperti apa dalam perspektif Islam. Kalau kita lihat di dalam literatur bahwa bencana alam ini bisa kita pahami sebagai segala macam peristiwa luar biasa yang terjadi di muka bumi yang memberikan dampak yang cukup masif di kalangan manusia, terutama kerugian, baik kerugian jiwa, banyak kematian, kemudian kerusakan fasilitas ya, dan juga dampak psikologis, sehingga bencana alam ini menjadi bagian yang membuat orang itu menjadi susah dan tidak menyenangkan, maka disebut bencana alam. Secara historis tentu kita tahu bahwa bencana alam ini bukan sekedar terjadi di belahan tertentu ataupun di daerah tertentu, tetapi sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang itu yang namanya bencana alam pasti akan terus terjadi sesuai dengan hukum dan sunatullah subhanahu wa ta'ala. Para ahli membagi bencana alam setidaknya ada 3 bagian. Yang pertama adalah bencana alam geologis. Jadi bencana alam yang terjadi karena terjadinya ketidakteraturan di muka bumi ini, yang seperti misalnya longsor, kemudian tsunami, gunung meletus, bahkan mungkin kebakaran hutan dan sebagainya. Jadi segala macam peristiwa bencana yang terjadi di permukaan bumi ini namanya
bencana alam geologis. Yang ketiga ada bencana alam meteorologi. Jadi bencana alam karena perubahan iklim atau perubahan musim. Misalnya kita berada di musim panas, karena musim panasnya terlalu lama, akhirnya terjadi kekeringan ya, kekeringan, orang tidak bisa minum, semua air di sumur habis dan begitu seterusnya. Termasuk ketika ada musim hujan, karena hujannya kelamaan, kemudian terjadi banjir di mana-mana, dan itu pernah kita lihat sampai sekarang ini. Kalau kita banjir di Indonesia juga sering banjir ya. Musim hujan kemarin ada banjir bandar di Cina ya, dan di negeri-negeri yang lain. Itu bencana-bencana alam meteorologi. Dan yang terbaru yang sampai sekarang menjadi perhatian seluruh umat di dunia, itu adalah pemanasan global ya. Pemanasan global ini menjadi isu yang sampai sekarang berupaya untuk dicarikan solusi, tetapi masih belum menemukan solusinya. Karena saya kira memang bencana yang kita sebut sebagai pemanasan global itu adalah akibat dari ulah umat seluruh dunia, tidak hanya bagian dari masyarakat negara tertentu. Maka saya kira memang kesadaran untuk memberikan solusi terhadap pemanasan global ini menjadi kesadaran yang harus dimiliki oleh semua umat di negara-negara di belahan dunia ini, seluruh dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan menurut saya perlu ditambah satu lagi Mas Hilal. Bencana alam biologis saya kira. Bencana alam biologis ini seperti yang sekarang kita alami itu sejak tahun 2020 itu, yaitu pandemi ya. Pandemi seperti pandemi Covid ini karena faktor virus, kemudian mikroorganisme dan sebagainya, itu juga bagian dari biologis. Dan kita melihat di dalam sejarah bahwa pandemi itu kan sudah aja sejak dulu ya. Termasuk nabi-nabi terdahulu juga pernah mengalami fase-fase yang kita sebut sebagai pandemi, yang kalau kita klasifikasi mungkin bisa kita sebut sebagai bencana alam biologis. Kaum muslimin muslimat, para pendengar Dais yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perspektif Islam ataupun di dalam Quran, dan kalau kita melihat beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istilah bencana alam itu biasa disebut dengan istilah musibah dan juga balak ya. Di dalam Al-Quran kita banyak temukan ayat-ayat yang berisi tentang musibah, termasuk ayat-ayat yang berisi tentang balak ya. Musibah yang artinya adalah peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi bagi kita atau di muka bumi, sementara kalau balak itu lebih bermakna ujian ya. Ujian, karena memang kalau di dalam Quran hakikat hidup dan mati itu kan sebenarnya ujian dari Allah, bukan untuk bersenang-senang, karena dunia ini adalah perjuangan untuk mendapatkan kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu Pak Hilan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Jadi segala musibah yang terjadi, peristiwa musibah yang terjadi di muka bumi ini, itu pasti atas izin Allah. Sehingga tidak ada satupun musibah yang tidak menyenangkan yang terjadi di muka bumi ini, yang dampaknya mungkin dampak kolektif atau individual, itu tanpa izin Allah. Itu pasti karena sudah menjadi bagian skenario Allah Subhanahu wa taala yang sudah diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Jadi segala sesuatu peristiwa, tidaklah terjadi peristiwa musibah di muka bumi ini atau yang mengenai terhadap diri kita sendiri secara kolektif maupun individual, kecuali musibah itu memang sudah tercatat ya di dalam catatan Lauhil Mahfuz, catatan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum itu diwujudkan. Dan itu bagi Allah sangatlah mudah. Maka sedalam perspektif Islam, musibah ini ataupun bencana alam adalah sesuatu yang termasuk dari bagian sunatullah, hukum-hukum ketetapan Allah yang mesti terjadi kalau memang ada hal-hal yang mengharuskan terjadinya musibah ataupun akal bencana, atau yang menyebabkan terjadinya bencana alam itu. Nah, sekarang apakah bencana alam itu tanpa sebab atau karena ada sebab tertentu? Meskipun kita secara akidah tentu sudah paham bahwa Allah itu kalau berkehendak apapun pasti akan terwujud kan. Tetapi di dalam Al-Quran kalau kita baca berbagai ayat, bahwa Allah sesungguhnya memberikan sebuah garis-garis sunatullah. Bahkan Allah secara eksplisit maupun implisit itu setiap menyampaikan tentang perintah kebaikan, perintah untuk menghindari keburukan itu kan sangat kausalitas. Misalnya barang siapa beramal soleh,
kemudian melakukan beriman dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan surga dan begitu seterusnya. Kemudian barang siapa yang melakukan keburukan dan begitu seterusnya, maka dia akan mendapatkan siksa dan begitu seterusnya. Itu adalah bagian dari kausalitas yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga bencana alam ini juga terjadi bukan tanpa sebab, tapi ada sebabnya, ada kausalitasnya. Dan bencana alam itu menjadi akibat dari satu sebab yang dimunculkan oleh manusia. Maka di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi segala musibah yang mengenai kalian, mengenai kita, musibah-musibah seperti bencana alam itu karena disebabkan oleh perbuatan dan olah tangan-tangan kita, tangan-tangan manusia. Dan itu pun ternyata Allah masih mengampuni dari banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi musibah ini sebenarnya hanya sebagian kecil ya, sebagian kecil dari akibat dosa yang kita lakukan. Sementara dosa-dosa kita yang banyak yang lain itu masih disimpan oleh Allah, tidak diwujudkan dalam bentuk musibah di muka bumi ini. Dalam bahasa yang lain itu Allah mengatakan atau berfirman, walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Jadi Allah itu menunda ya musibah itu dalam bentuk sisa-sisa nanti kalau di akhirat, kalau kita sudah mati ya, kalau kita sudah berada di kehidupan akhirat itu. Sehingga musibah dengan ya'fu angkas ini dua hal yang sama-sama menjadi rahmat kepada Allah. Dalam satu sisi sebagian musibah kenapa harus diturunkan oleh Allah kepada kita, itu karena Allah ingin memberikan teguran kepada kita agar kita itu insaf, kemudian tobat dari perilaku dosa yang kita lakukan. Dosa yang kita maksud sebenarnya sangat luas, Mas Hilal. Jadi tidak hanya dosa yang bersifat ubudiyah kepada Allah, dosa kepada sama manusia saja, tetapi dosa terhadap alam semesta juga termasuk dosa. Karena konsep dosa itu kalau kita melihat di dalam ayat tentang khamar itu, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Itu kan di situ kan ada kata qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah bahwa di dalam perjudian dan minum khamar itu terdapat ismun kabir, dosa yang sangat besar. Dan juga terdapat beberapa manfaat. Jadi kata ismun itu disejajarkan dengan kata manafi. Itu artinya bahwa ismun itu kebalikan dari manafi. Segala perbuatan yang memberikan dampak madharat dan bahaya kepada diri sendiri, pelakunya atau umat manusia itu adalah dosa. Maka dosa itu bukan sekedar bersifat dalam kaitannya dengan ubudiyah kepada Allah, tapi juga ada dosa dengan sama manusia, juga dosa kepada alam semesta ini, termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain itu, kecuali memang iblis dan setan. Kalau itu kan sudah dinas oleh Allah, memang kita harus mengambil jarak dengan mereka, tidak boleh kita temani, kira-kira begitu. Lah, dalam konteks inilah maka dosa-dosa yang kita lakukan baik terkait dengan Allah, manusia ataupun dengan alam semesta ini ditegur oleh Allah. Ini loh akibatnya. Kalau kita melakukan penggundulan hutan, kalau kita membuat rumah, membuat perumahan tanpa memperhatikan ekosistem itu, inilah akibatnya banjir, kemudian pemanasan global, terbatasnya oksigen dan sebagainya. Itu salah satunya. Kita ditegur supaya kita insaf, ya, kalau kita melakukan maksiat supaya kita kemudian lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tersirat di dalam firman Allah yang lain, da'aral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallati amilu la'allakum yarji'un. Bahwa kerusakan-kerusakan yang nampak di bumi ini, di daratan maupun di lautan itu kan disebabkan oleh perbuatan olah kita sebagai manusia. Dan sebagiannya diwujudkan dalam bentuk bencana alam, musibah, supaya kita merasakan akibat buruk yang kita lakukan itu. Ini loh akibatnya yang buruk itu, yang ternyata membuat kehidupan manusia semakin sengsara, tidak menyenangkan dan begitu seterusnya. Agar kita Agar kita la'allakum yarji'un, supaya kita itu kembali lagi kepada Allah, semakin takarub, yang tadinya kurang beriman semakin beriman, semakin pasrah, semakin takwa, dan melaksanakan segala perintah Allah secara komprehensif. Karena melaksanakan perintah Allah itu kan tidak hanya dalam kaitannya ibadah mahdhah, dalam kaitannya dengan ibadah sosial, tapi juga ibadah alamiah mungkin, Mas. Jadi terkait dengan alam semesta ini juga harus kita lakukan. Maka itu adalah suatu hikmah yang sangat besar, dua rahmat yang diberikan oleh Allah. Pada satu sisi Allah mewujudkan musibah dari perbuatan dosa yang kita lakukan untuk menegur kita, supaya kita
cepat kembali dan sadar lalu kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah kan. Karena kalau Allah tidak mencintai kita, tidak memberi rahmat kepada kita, kita dibiarkan saja itu berbuat dosa, perbuatan maksiat sampai kemudian mati dalam keadaan suul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Pada sisi yang lain Allah juga memberikan ampunan kepada kita. Banyak dosa yang kita lakukan yang mestinya mungkin secara sunatullah itu sudah, kalau diwujudkan dalam bentuk musibah itu sudah habis kita. Tapi oleh Allah disimpan, tidak diwujudkan di dunia ini. Kenapa? Karena Allah masih menginginkan kita untuk melanjutkan hidup kita, terutama umat manusia, dan masih diberi kesempatan kita untuk bertobat dan beramal soleh, itu kan? Untuk agar lebih baik lagi, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian pertanyaannya adalah, ketika kita sudah terkena musibah seperti sekarang ini, terkena bencana alam, apa yang harus kita lakukan? Islam mengajarkan kepada kita beberapa hal, sikap yang harus kita munculkan. Yang pertama adalah sabar. Wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Itu nasihat Luqman kepada putranya. Bersabarlah terhadap setiap musibah, bencana yang menimpa kita, baik dalam taraf kecil maupun besar. Karena kesabaran ini bagian dari perbuatan atau sebuah mentalitas yang harus dimiliki oleh setiap orang manusia, supaya hidupnya itu merasakan damai dan bahagia. Tanpa kesabaran saya kira kita sulit menemukan orang bisa bertahan hidup di dunia ini, ya kan? Mudah stres, depresi dan sebagainya tentu kalau kita tidak sabar. Kesabaran dalam konteks ini wujudnya seperti apa? Allah menjelaskan di dalam ayat yang lain, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang ketika terkena musibah, mereka punya kesadaran sesadar-sadarnya dan punya keyakinan, pandangan yang terserap di dalam hati bahwa kita itu milik Allah dan kita nanti akan kembali kepada Allah. Segala macam yang ada di sekeliling kita juga milik Allah dan suatu saat pasti akan diambil oleh Allah. Sehingga tugas kita di dunia ini kan sebenarnya hanya mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan prestasi kita di hadapan Allah. Kalau kita menjadi orang yang amalnya terbaik di sisi Allah, yang kemudian berhak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu kan tempat asal muasal manusia pertama kali, Mas Yurdan. Jadi kalau kita mau kembali ke rumahnya yang pada awalnya itu ya sesuatu yang harus ya, sesuatu yang seharusnya. Jangan sampai kita jalan-jalan ya malah kemudian tidak mau pulang ke rumah. Karena sebaik-baik apapun rumah yang ada di jalan ketika kita perjalanan, itu masih lebih bagus dan lebih nikmat rumah kita yang asli, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Sabar menjadi mutlak harus kita jadikan sebagai mentalitas dalam menghadapi musibah. Yang kedua adalah sikap tidak putus asa. Tidak putus asa dan bangkit ya. Tidak putus asa dan bangkit ya. Itu salah satu sikap mentalitas. Sehingga ketika kita sudah sabar, maka kemudian kita harus punya kesadaran untuk bangkit, tidak putus asa. Disitulah kenapa kemudian Allah mengatakan di dalam terusan ayat tadi, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi kenapa musibah itu bisa datang kepada kita, ya kan? Kenapa salah satu hikmahnya adalah supaya kita tidak mudah putus asa dengan apa yang tidak kita miliki, juga kita tidak terlalu bangga dengan apa yang kita miliki, karena semuanya itu bisa suatu saat datang dan suatu saat pergi. Jadi ini dua sikap yang tidak baik ya. Jadi orang itu kalau bahagia boleh, tapi kalau terlalu bahagia itu jadinya sombong dan bangga. Itu yang tidak boleh. Sebaliknya juga orang sedih boleh, tapi kalau terlalu sedih jadinya putus asa. Maka ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Begitu kita mendapatkan musibah, sabar. Kemudian yang kedua, kita harus langsung bangkit dan tidak putus asa untuk melakukan perbaikan di dalam perbuatan kita dan amalan kita, sehingga tidak terjebak di dalam musibah yang kita alami itu. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu adalah berbuat baik. Jadi ihsan itu tidak sekedar dalam bentuk ihsan kepada Allah dalam ibadah ya. Kalau itu sudah sangat jelas. Antakbudullah ka'annaka tarah fa illam tarahu fa innahu yarak ya. Ketika kita beribadah secara ihsan, maka kita menyembah Allah dalam keadaan kita sadar bahwa Allah itu, atau kita melihat Allah seakan-akan, kalau tidak ya kita sadar kalau Allah jelas-jelas melihat kita, sehingga ibadah kita menjadi sangat baik. Tetapi juga ada ihsan terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, ihsan terhadap alam semesta ini, terhadap flora dan fauna, binatang-binatang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita juga perlu ihsan. Maka Nabi di dalam hadisnya
kemudian bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Jadi Allah itu mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk manusia, alam semesta, binatang. Maka ketika kita menyembelih binatang pun diperintahkan oleh Allah agar kita menyembelih dengan cara yang baik. Cara baik menyembelih itu adalah dalam bentuk misalnya besok harus kita tajamkan lebih dulu setajam-tajamnya. Kemudian ketika mau menyembelih binatangnya itu diposisikan dalam keadaan yang nyaman. Jangan sampai dibikin ketakutan. Misalnya binatangnya ditempatkan di tempat penyembelihan sehingga melihat setiap penyembelihan yang dilakukan. Termasuk mengusap kepala binatang ketika yang mau disembelih sambil dibacakan takbir ataupun sholawat itu menjadi sangat penting ya. Bagian dari bentuk kita itu ihsan kepada binatang. Ya termasuk dengan binatang kita tidak membunuh ya. Jadi membunuh itu kan tidak boleh di dalam Islam kecuali dibenarkan ya. Membunuh manusia juga haram hukumnya. Membunuh binatang juga sebenarnya tidak boleh kecuali dibenarkan di dalam Islam. Dibenarkan itu misalnya dalam peperangan ya, kalau dengan manusia, atau karena hukum qisas. Kalau dengan binatang karena darurat, misalnya binatang itu membahayakan kita ya, atau memang diperintahkan oleh Rasul untuk membunuhnya. Itu lain lagi. Tapi secara keseluruhan yang lain, bahwa binatang itu harus kita sayangi. Kenapa? Karena binatang itu wujudnya adalah menjaga ekosistem di dalam kehidupan kita. Contoh yang paling mudah itu kalau di rumah saya Mas Hilal, itu ada banyak binatang. Saya punya burung misalnya dan punya ayam ya. Jadi dengan punya ayam itu ternyata makanan kita itu nggak ada yang mubazir. Ya kan? Jadi begitu selesai kita makan, ada makanan busuk itu kasihkan ayam habis semua. Dan itu ternyata ya dagingnya gemuk-gemuk gitu kan, meskipun itu busuk. Nah nanti kalau sudah gemuk kita sembelih, kita makan sendiri, gitu kan? Lalu berputar terus begitu. Ya, itu salah satu ekosistem yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita ini. Maka mutlak ihsan terhadap alam semesta itu menjadi satu hal yang harus kita lakukan. Termasuk ihsan terhadap tumbuh-tumbuhan. Itu penting. Karena Nabi sangat menganjurkan kepada kita untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan ya. Pepohonan, kemudian hutan itu menjadi bagian sangat penting. Ada satu hadis Nabi yang mengatakan la yahrusu muslimun khorsan wala yajsra uzar'an fa'akala minhu insanun aw dabbatun aw syai'un illa kanat lahu shadaqah. Jadi tidaklah seorang muslim itu menanam pohon entah di tempatnya sendiri atau di jalan ya, atau menanam tumbuh-tumbuhan biji-bijian ya. Kemudian dimakan oleh binatang, dimakan oleh manusia, atau dimakan oleh sesuatu yang membutuhkannya, entah itu buahnya, entah itu daunnya, dimakan ulat. Itu kecuali menjadi sedekah bagi dirinya. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi menegaskan kepada kita, ada 7 hal yang pahalanya itu menjadi amal jariah. Kalau selama ini kan kita tahunya, idza mata ibnu adam in qata amal illa min salasin ya. Ini ada syarahnya Mas Hilal. 7 hal. Yang pertama apa? Orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu itu nanti ilmunya diamalkan oleh muridnya lalu diajarkan, itu mengalir wahnya kepada kita sampai kita di kuburan, sampai ketika kita mati. Yang kedua, au karonahron. Jadi kita membuat sungai, telaga, lalu sungainya dimanfaatkan airnya oleh masyarakat untuk menyirami sawah, untuk minum. Itu juga menjadi amal jariah. Kemudian yang ketiga, au hafara bi'ron, bikin sumur. Sumur itu dimanfaatkan oleh entah itu binatang, oleh manusia untuk minum, itu juga menjadi amal jariah. Yang keempat adalah au gharasan nakhlan. Jadi menanam pohon-pohonan ya, yang kemudian pohon-pohonan itu manfaat pohonnya kan sangat banyak ya. Bisa buahnya dimanfaatkan oleh binatang, manusia, daunnya juga oleh binatang, dan yang paling penting adalah oksigen. Produksi oksigen itu luar biasa. Ini juga bagian dari sedekah. Kemudian yang berikutnya ada aubana masjidan, yang kelima, membangun masjid. Pasti itu yang sering kita sampaikan, bahkan khotib-khotib biasanya prioritas membangun masjid kan. Yang keenam adalah awarrasa mushafan, mewariskan mushaf Quran di masjid-masjid, itu juga amal jariah. Dan autaraka waladan yastaghfirullahu ba'da mautih, memiliki anak soleh yang senantiasa mendoakan, memintakan ampunan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi amal jariah yang luar biasa. Ini satu ketentuan Nabi yang memberikan dorongan kepada kita bahwa kita itu harus berbuat baik dalam segi lingkungan, untuk melestarikan lingkungan, melestarikan pohon-pohonan, hijau-hijauan dan begitu seterusnya. Dan yang terakhir adalah saya kira agar kita memiliki lingkungan yang baik itu, fungsi amar ma'ruf nahi mungkar itu perlu digalakkan. Jangan sampai tidak ada. Karena apa? Karena analoginya begini. Jadi orang hidup di dunia itu sesungguhnya seperti kita berada di perahu. Di perahu. Sehingga
penumpang perahu itu harus menjaga satu dengan yang lain. Jangan sampai ada satu orang pun yang melubangi perahu. Iya. Ya, melakukan dosa melubangi perahu satu, itu nanti pasti dampaknya akan mengenai semua. Dan itu analogi bencana kira-kira begitu. Jadi dosa yang dilakukan oleh seseorang itu bisa memberikan dampak yang luar biasa pada masyarakat. Contohnya misalnya kalau ada orang pengembang kemudian bikin perumahan di area yang itu adalah area hijau, menjadi serapan air. Kemudian dibangun gundul. Apa yang terjadi? Begitu hujan pasti di bawahnya akan terjadi banjir dan begitu seterusnya. Jadi korbannya banyak. Itu salah satu fungsi amar ma'ruf nahi munkar menjadi sangat penting di sini. Dan saya kira memang amar ma'ruf nahi munkar ini yang paling berhak untuk melakukan tentu saja adalah pemegang kebijakan ya, pemerintah ya, orang-orang yang memang punya wewenang dan kekuasaan ini menjadikan fungsi amar ma'ruf penting bagi mereka supaya lingkungan alam semesta ini menjadi terjaga dengan baik. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih Mas Hilal. Makasih Pak Yai atas penyampaiannya. Jadi tadi disebutkan diantaranya ada ayat Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah tampak kerusakan yang ada di muka bumi dan yang ada di lautan itu karena tangan manusia. Nah, aydin nas itu bentuk konkretnya seperti apa Pak Yai? Baik, terima kasih Mas Hilal ya. Jadi banyak sekali ya bentuk konkret yang disebut sebagai ulah dari tangan-tangan manusia ya terhadap alam semesta ini. Ya bisa dalam bentuk pengerusakan alam yang dilakukan oleh manusia karena mengejar keuntungan misalnya begitu kan. Misalnya membuat sesuatu tanpa memikirkan tentang pelestarian alam, ya kan. Umpamanya menangkapi binatang-binatang untuk kepentingan perdagangan, ini juga termasuk pengerusakan ya. Kemudian menebang pohon untuk kepentingan ekonomi, misalnya tanpa diperbaharui lagi pohon-pohonnya, atau memberikan membuat wilayah-wilayah yang tadinya hijau menjadi tidak hijau lagi untuk kepentingan ekonomi tanpa ada gantinya. Itu juga kan. Karena sesungguhnya kan struktur alam itu kan harus dibangun sedemikian rupa. Jadi kalau kita melihat di negara-negara yang maju seperti Belanda itu konon katanya rumah-rumah di Belanda itu tidak ada rumah yang kecil-kecil Mas. Jadi rumah itu biasanya dikelilingi dengan area pekarangan yang sangat luas. Ya, jadi rumahnya mungkin kecil atau mewah, tetapi pekarangan sangat luas. Di situ ada semacam pohon-pohon, ada hutan buatan, ada tumbuh-tumbuhan. Dan itu kan memang penting ya, karena kita hidup itu kan butuh oksigen. Sementara produk oksigen itu ada di pohon, itu kan. Makanya sebenarnya kalau kita mau mengkritisi ya harusnya di bangunan-bangunan di Indonesia ini juga harusnya modelnya seperti itu. Jadi harus setiap rumah itu akan sangat bagus ada space untuk tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kalau misalnya kita bikin rumah 100 meter persegi gitu ya, nah paling tidak punya pekarangan 100 meter persegi itu untuk tumbuh-tumbuhan, entah tumbuh buah ataupun tumbuh-tumbuhan yang intinya adalah satu untuk suplai oksigen pada kita, untuk buah-buahan itu yang refreshing kita itu kan, dan yang lain-lain itu. Kemudian yang kedua, bisa saja bahwa aydin nas itu perbuatan-perbuatan dosa yang tidak langsung pada alam, tetapi perbuatan dosa yang bersifatan maksiat murni ya. Yang itu juga bisa memberikan dampak pada alam semesta ini. Jadi perbuatan maksiat bisa memberikan dampak. Maksiat juga bisa. Dan jauhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara kolektif itu kan. Ya kan seperti dulu adab yang diberikan oleh orang-orang terdahulu kan, semasa kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Saleh dan sebagainya kan tidak jelas disebutkan bahwa mereka secara khusus merusak alam, tidak. Tapi pembangkangan mereka terhadap pelaksanaan perintah-perintah Allah maupun syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun setelah era Nabi Muhammad memang sudah tidak berlaku lagi adab karena atas permohonan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat beruntung kita ya. Betul, sangat beruntung kita. Jadi ketika di dalam Quran itu Nabi menangis kan ketika takut kalau khawatir sekali kalau umatnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka minta dispensasi yang sangat banyak. Lalu kemudian yuakhirhum ila ajalin musamma itu akan ditunda sampai kiamat itu kan. Tetapi sebagai pembelajaran tetap Allah menurunkan musibah meskipun sifatnya bukan adab, supaya supaya untuk menegur kita. Karena di dalam hadis yang lain juga ada hadis yang mengatakan innallaha idza habbal abda ibtala. Jadi Allah itu ketika mencintai hambanya itu justru akan banyak mencobanya, Mbak.
ya mencoba. Jadi ujian yang Allah berikan kepada hambanya itu akan semakin banyak ketika Allah itu mencintai hambanya. Lah bisa jadi ada dua hal bentuk ujian itu kan. Ujian yang pertama, orang-orang soleh diuji oleh Allah dalam rangka kenaikan derajat. Nabi Ayub itu kan orang soleh. Tapi kita bisa melihat hebatnya ujian yang diberikan oleh Allah, mungkin kita nggak akan kuat itu kan. Tapi apa dalam rangka menaikkan derajat. Atau yang kedua, Allah memberikan ujian kepada kita karena kita pernah melakukan sebuah dosa. Yang dosa itu mungkin kita belum memintakan ampunan. Dan akan diampuni kalau kita kemudian mendapatkan ujian. Setelah kita ujian kemudian kita sabar, maka kemudian kita dilebur dosa-dosanya. Itu juga bagian rahmat dari kita. Nah kalau orang yang tidak dicintai oleh Allah, melakukan dosa sakarepe nganti sak belengere, itu dibiarkan. Nah kemudian nanti akan ditikel-matikelkan siksanya di kehidupan akhirat, na'udzubillah min dzalik. Jadi banyak sekali itu, termasuk kedaliman-kedaliman yang kita lakukan juga bisa berujung kepada musibah ya. Musibah mungkin tidak harus bencana alam, tapi musibah dalam bentuk kemerosotan kesejahteraan di kalangan kita. Jadi makanya kalau kita melihat di dalam hadis itu, sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi hal yang sangat ditekankan oleh Rasul ya. Makanya sepanjang kita itu masih saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, saling menjaga. Kalau dalam bahasa surat Asr itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, insyaallah sebenarnya penyimpangan itu mungkin akan bisa kita minimalisir ya, baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi implementasinya. Baik Pak Kiai, alhamdulillah menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini, dan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik kaum muslim, kembali lagi bersama kami 107,9 FM terdepan dalam dakwah dan nada. Kaum muslim, bila mana ada pertanyaan silahkan dilayangkan ke chatting WhatsApp 0821 336 70.000 atau telepon 024 674 6352. Melanjutkan perbincangan kita tadi tentang lingkungan Pak Yai. Ini sudah ada pertanyaan masuk dari pendengar. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari Nur di Demak mau tanya. Jadi pertanyaannya, ketika kita disakiti batin, apa boleh balas dengan berdoa lewat amalan baca Quran dengan terpaksa? Sebab dampaknya di kehidupan sehari-hari seakan-akan lumpuh, semua jadi gelap. Kegiatan sehari-hari teringat orang yang menyakiti itu. Nah, kemudian berusaha bangkit, melupakan, jangka 1 bulan teringat orangnya, akhirnya jatuh lagi, minta wawasannya Yai, terima kasih. Jadi kayak jengkel gitu tuh, gimana? Gitu ya. Pak siapa itu namanya? Dari Nur di Demak. Oke. Terima kasih Pak Nur ya atas pertanyaannya. Jadi memang dalam kehidupan yang real itu memang gesekan-gesekan terhadap sesama manusia yang lain itu sering terjadi ya. Jangankan gesekan terhadap orang lain yang bukan saudara kita, kadang-kadang dengan saudara itu juga terjadi gesekan. Istri bahkan sering gesekan ya Mas ya. Sering konflik gitu kan. Tapi setelah konflik kemudian kita merujuk lagi, kemudian islah lagi, itu sangat penting bagi kita. Lah, memang rata-rata dalam hubungannya antara manusia dengan manusia itu biasanya yang paling menonjol, yang membuat sakit hati dan konflik itu adalah ucapan ya, lisan itu, yang seringkali membuat batin kita menjadi sangat sakit ya. Makanya memang lisan itu disuruh menjaga sebaik-baiknya oleh kita ya, dijaga sebaik-baiknya, karena tajamnya lisan itu lebih tajam daripada pisau itu kan. Kalau dalam anekdot orang sekarang adalah mulutmu adalah harimaumu ya. Nah sekarang kalau kita dalam posisi korban, itu apa yang harus kita lakukan? Tentu yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus bisa menata diri kita, terutama menata mentalitas kita, supaya kita itu melatih diri tidak mudah tersinggung, meskipun itu agak butuh proses yang panjang. Tidak mudah tersakiti, tidak mudah merasakan benci kemudian merasakan dendam. Ini yang paling penting. Karena memang dendam ya kan itu bagian dari sesuatu yang harus kita hindari, termasuk itu penyakit hati, dendam itu, iri hati, dengki dan sebagainya. Nah, ketika kita disakiti orang, maka yang paling bagus itu adalah
kita kembali langsung kepada Allah. Jadi memang kita itu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Tentu ketika ada orang mencela kita, tapi ini memang cukup berat ya latihannya, cukup berat. Itu kita langsung kembali. Memang kita bukan apa-apa di hadapan Allah. Memang kita nggak bisa apa-apa, nggak mampu apa-apa. Maka kalau orang menghina kita umpamanya, biarkan saja. Toh kalau kita biarkan kemudian kita terima dengan lapang dada, apalagi kalau sampai pada tahapan orang bertasawuf itu, itu orang menghina itu karena sudah dikehendaki oleh Allah untuk menjadi ujian bagi saya, apakah saya bisa bersabar atau tidak. Maka kalau kita bisa bersabar, lalu dikembalikan kepada Allah, lagi-lagi kita kembalikan bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah, maka kita terima apa yang mereka berikan dan kita tidak sedikit pun jengkel, tidak pun dendam itu, maka hati kita akan menjadi sehat. Pikiran kita akan menjadi sehat betul-betul. Tenang. Tenang, tidak terpengaruh, ya kan. Karena sesungguhnya kalau di dalam berbagai kitab klasik itu bahwa bagian dari hubbu dunia itu adalah hubbus sana. Bagian dari mencintai dunia itu adalah ketika kita punya rasa cinta dipuji, itu berarti kita kedunian. Jadi kedunian itu bukan sekedar kalau ada duit seneng gitu, kalau punya gedung besar, rumah besar atau kendaraan yang bagus senang, bukan itu. Tetapi termasuk mendapatkan pujian. Kok kita senang itu kita termasuk min hubbud dunia, senang atau cinta dengan dunia. Dan yang membuat kita gelisah itu ya kalau kita punya cinta pada dunia. Karena dunia itu kan pasti akan habis, pasti akan meninggalkan kita dan kita tinggalkan. Maka tidak perlu kita cintai, yang kita cintai adalah Allah. Maka dalam konteks ini memang ketika orang sudah mampu memiliki mentalitas sabar, mentalitas terima, ada orang mau memuji ya tidak begitu pengaruh. Mungkin kalau besar kepala sebentar, nanti setelah itu kecil lagi. Kalau ada orang menghina juga tidak menjadi persoalan. Karena kita yang menghidupi, yang mencukupi kita adalah Allah, bukan orang yang menghina tadi itu misalnya. Kita bisa bergerak sendiri, bisa hidup sendiri karena Allah Subhanahu wa taala. Lah Pak, kalau kemudian kita berdoa dan mendoakan orang itu, kalau mendoakannya itu adalah dalam rangka supaya orang itu mendapatkan hidayah, saya kira bagus. Tapi kalau mendoakannya, mudah-mudahan orang itu celaka, itu kan sambil geledak misalnya begitu, atau apa kira-kira begitu, itu yang tidak diperbolehkan. Karena doa yang bagus untuk orang muslim dengan orang muslim itu adalah mendoakan kebaikan. Nah, kalau kita mendoakan untuk diri kita sendiri supaya kita terhindar dari orang-orang zalim, itu bagus, nggak masalah. Misalnya doa Allahumma misalnya ya qawiyyu ya matin ikfi syarrad zalimin, itu kan misalnya ya Allah ya qawiyyu ya matin, ya Allah yang maha kuat ya Allah, ikfi syarrad zalimin, tolaklah ya Allah, hindarkanlah dari kami keburukan orang-orang yang zalim. Kita baca terus nggak masalah, dengan harapan supaya kita itu terhindar dari perbuatan orang-orang zalim. Karena memang dalam kenyataan hidup itu orang zalim selalu ada di mana-mana. Ya di sekolahan mesti orang zalim, meskipun kadar kezalimannya mungkin berbeda-beda. Di rumah, di kampung dan sebagainya, apalagi di dunia bisnis ya Mas ya. Di dunia bisnis itu mesti banyak itu persaingan bisnis yang sedemikian rupa. Pemenang Jawa gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau tidak punya iman itu sampai terjelambab dalam persoalan-persoalan yang menyalahi akidah ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Iya, seperti itu. Yang itu jelas bagian dari syirkun ya, mensyirikan kepada Allah. Kenapa? Karena itu boloni setan dan iblis kan. Boloni setan dan iblis ya. Nanti jadi anci-anci setan dan iblis di nerakanya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi menurut saya kita tetap harus melatih diri kesabaran. Nah, kesabaran itu harus memang ditumpang dengan husnudzon kepada Allah. Jadi kita akan bisa sabar kalau kita selalu punya husnudzon kepada Allah. Jadi semua itu memang sudah menjadi skenario Allah. Dan pasti kalau kita sabar, insya Allah Allah akan memberikan hikmah, pahala yang lebih besar daripada yang ada sekarang ini. Jadi kalau kita mendapatkan penderitaan begitu, insya Allah itu nanti kita akan bisa mendapatkan lebih besar dari penderitaan yang kita terima itu. Dan itu faktual. Jadi banyak ceritalah kira-kira begitu. Orang yang hidupnya masih kecil dikuyo-kuyo karo wong jadi tetangganya misalnya, dinyek, dihina gitu kan, tapi dia sabar ya, terus itu justru malah jadi bangkit dia, menjadi orang yang tekun, menjadi orang yang semangat, karena ingin menunjukkan bahwa supaya dia itu tumbuh menjadi lebih hebat dan tidak corone ingin melahki orang sangenyak kan begitu kan. Dan kemudian setelah besar dia malah jadi orang banyak itu. Dan justru yang suka menghina itu keturunannya jadi orang yang biasa-biasa saja itu kan, atau tidak berprestasi itu banyak sekali. Itu berangkat dari mana kesabaran Mas.
Jadi Kesabaran. memang harus dilatih Betul. gitu ya. Jadi kesabaran itu mutlak yang membuat orang bisa sehat pikirannya, sehat batinnya ya, sehat mentalnya dan tidak depresi stres itu adalah satu sabar. Karena memang sabar itu terkait dengan persoalan tidak mengenakkan. Ya. Itu sabar. Makanya ada anekdot ya, ada pembagian derajat itu yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu sangat bagus itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang hebat itu adalah pertama al-ghaniyyu syakur. Orang sugih banyak syukurnya. Semua hartanya diberikan untuk ditasarufkan di jalan Allah. Tapi kan orang sugih itu kan nikmat toh. Tidak begitu persoalan. Meskipun syukur itu tidak mudah gitu kan. Ada lagi yang lebih hebat dari orang yang kaya dan syukur, kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Apa itu? Al-faqirus sabir. Orang fakir, orang miskin, orang susah, seorang pas dianggap orang wong loyone kan. Wis ora, kalau dalam bahasa orang Hindu, kastanya kasta sudah paling rendah. Orang kanggo ora dianggap wong. Tapi dia sabar. Itu nanti akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Hebat. Tapi ada lagi yang lebih hebat dari itu. Apa? Al-faqirus syakur. Orang yang fakir mendapatkan penderitaan di dunia, dihina, miskin dan sebagainya, tapi dia syukur terus sama Allah, tidak sedikit pun merasakan dersulo di hadapan Allah. Syukur terus bagaimana syukurnya orang yang kaya. Itu yang paling hebat. Mungkin dalam bahasanya Abdul Qadir itu wali sing pentolan kira-kira begitu Mas. Jadi kekasih Allah yang paling pentolannya begitu itu. Jadi al-faqiru asyakur. Bukan berarti kemudian kita jadi fakir enggak gitu. Jadi mentalitas syukur dan sabur itu ternyata ya ada yang lebih hebat ya daripada sabur. Jadi orang susah tetapi syukur itu yang luar biasa. Luar biasa. Makanya memang kalau saya melihat dua mentalitas ini mutlak harus dimiliki oleh orang yang ingin hidupnya damai. Yang pertama sabar, kalau kena musibah kembali kepada Allah, husnudzon. Yang kedua adalah syukur kalau punya nikmat, sehingga tidak pongah kalau dapat syukur. Kemudian ketika kehilangan sesuatu, kena musibah juga tidak putus asa. Kenapa? Karena sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu tadi gaya hidup orang yang beriman, syukur dan sabar. Ya, jadi syukur dengan sabar itulah yang akan mengantarkan kita ke surga gitu Pak Yahya. Nah, jadi kalau seringkasnya supaya kita nyaman ketika dihina orang itu jangan sakit hati. Ya udah, ketika ada yang menghina, bilang saja saya memang hina. Yang mulia Allah. Hebat lagi kalau selesai masalah gitu ya. Jadi kenapa kita sakit hati? Karena mungkin kita merasa hebat, merasa punya nilai, merasa kaya, merasa itu yang mengakibatkan kita yang ketika dihina langsung jatuh. Jadi kalau kita kembalikan, saya memang hina, yang mulia Allah. Jadi tanpa kita balas pun akan dibalas oleh Allah gitu ya. Kemudian nih Pak Yai, tadi ada musibah itu bisa ada kalanya yang menimpa orang yang ahli maksiat. Ada juga ditimpakan kepada orang yang kadang taat, kadang maksiat. Ada juga orang yang itu memang dia itu taat tapi dapat musibah. Nah, jadi maksiat itu ternyata dampaknya tidak saja berdampak kepada orang yang ahli maksiat, tapi juga kepada orang yang ahli taat. Begitu Pak Yai. Itu atau bagaimana? Jadi kalau konteksnya adalah musibah seperti bencana ya, kolektif ya. Itu memang sebagaimana disebutkan di dalam hadis itu ya, yang yang lafadznya secara tekstual mungkin agak lupa, tetapi intinya bahwa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar itu sangat penting dilakukan oleh umat Islam atau umat manusia. Karena ketika tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, ketika ada kemungkaran berjalan dan dilakukan oleh orang, terutama dalam konteks alam semesta itu nanti bisa jadi dampaknya itu akan mengena semua orang. Ya, meskipun dia tidak melakukannya. Dampaknya itu. Seorang soleh tidak ikut-ikutan ya kena. Ya kan, dan itu ada di dalam Quran dan banyak hadis itu menyatakan. Karena dia tidak mau amar ma'ruf gitu ya. Makanya di dalam kajian syariat, di dalam fikih ataupun di dalam amar ma'ruf itu, orang yang soleh ketika melihat kemungkaran kok diam saja aja ikut dosa. Karena seperti orang yang diam itu dia menyetujui. Minimal dia harus punya hati yang berontak. Kalau dia nggak berani itu. Lah kalau dia berani ya dia harus memberikan nasihat dengan lisan, itu paling mudah. Kalau dengan tangan kan orang-orang yang memiliki kekuasaan ya, otoritas untuk melakukan perubahan-perubahan di kesalahan di kehidupan masyarakat itu. Lah
Yang semacam itulah maka kemudian Nabi menganjurkan kepada kita. Kita harus saling menjaga dalam sebuah komunitas, di lingkungan kita, di desa kita, di RT kita. Kalau ada orang melakukan kemungkaran maka segera dinasihati. Pak RT-nya, Pak Kiainya itu kan antara umarok dengan ulama itu menjadi satu, kemudian membenahi yang disebut sebagai sesuatu yang maksiat. Sebenarnya kan maksiat itu kan kalau di dalam agama kan dicari benang merahnya kan ketemu, Mas. Jadi semua agama itu kalau dirumuskan itu ada beberapa kesamaan yang dianggap sebagai maksiat, ya kan? Dan semua agama pasti tahu. Misalnya mencuri, semua agama mengaku mencuri adalah perbuatan dosa yang dilaknat oleh Tuhan masing-masing kan itu. Kemudian membunuh itu kan, korupsi, berzina dan sebagainya itu kan sudah disepakati oleh semua agama yang dulu sampai sekarang itu. Dan itu kan sudah jelas-jelas istilahnya itu mungkarot yang disepakati, juga ma'rufat yang disepakati, kebajikan yang disepakati bersama, juga ma'rufat yang disepakati bersama. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar menjadi sangat penting. Nah, terus terkait dengan persoalan musibah, jadi memang adanya ujian itu bisa ada kalanya diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Karena Allah kasih, Allah masih sayang pada orang itu, sehingga diberi teguran, entah diberi sakit, entah diberi apa-apa. Supaya apa? Dengan sakitnya itu kemudian dia merasakan betapa dia lemah. Sing mau nih gaweane zina wis ora iso zina kan. Karena dia sakit, apalagi sakitnya sakit parah. Harusnya dia secara siat akan terketuk. Dengan kelemahan dia akan kembali kepada yang maha kuat. Ya Allah, pasti ternyata kena susah aku mati terus biar kan begitu kan? Maka dia pasti secara otomatis dia akan ingat kepada Allah. Nah kemudian kalau dia dilanjutkan akal sehatnya bisa tobat, bisa mendekat kepada Allah, pergi ke tempatnya ustadz, Pak Kiai, ulama untuk mendapatkan petunjuk dan arahan, nanti bisa dia tobat. Kalau dia tobat berarti teguran itu bermanfaat bagi orang itu. Minimal kalau tidak ditegur oleh Allah berkali-kali kok tidak tegas, masih maksiat baik, nah itu artinya bagi Allah sebagai hujah. Jadi besok di akhirat tidak ada alasan lagi bagi dia untuk mengatakan saya tidak pantas disiksa, karena sudah ditegur seringkali oleh Allah kok, ya kan, dan dia tidak mau menuruti, ya sudah, memang jatahnya kamu harus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, orang soleh yang juga mendapatkan musibah itu karena dalam rangka menaikkan derajat itu kan, dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang betul-betul soleh dan semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah luar biasa. Ya kan, jadi balak itu kan ada balaan hasanan ya, ada balak yang sayiat, tidak ujian itu banyak, seperti Nabi Ayub itu kan yang luar biasa, dan termasuk yang lain. Dan semua para nabi kan nggak ada yang hidupnya itu tanpa ujian, pasti ujian. Apalagi Nabi kita yang tercinta Nabiullah Muhammad itu kan kita bisa melihat apa kemudian ketika beliau akan diangkat jadi nabi terus pertama lahir langsung jadi enak kan, enggak? Malah sengsara kan, dalam tanda petik maksudnya, setelah menurut perspektif kita. Lahirnya harus ditinggal sang ibu, sang ayah itu kan. Kemudian setelah sang ayah sang ibu yatim piatu, kemudian dibesarkan oleh pamannya, kakeknya, kemudian pamannya. Tentu kita bisa merasakan bagaimana dibesarkan oleh bukan orang tua kita, rasanya seperti apa kan, bisa kita bayangkan. Pasti untuk membentuk mentalnya masih banyak kekurangan ya kan. Kan tidak kemudian seperti orang umumnya mendapatkan kasih sayang yang penuh. Kalau kita kan dapat kasih sayang penuh dari orang tua yang masih ada itu. Kemudian diajak untuk berdagang ya kan, kemudian mengembala kambing dan begitu seterusnya. Tapi luar biasa memang Allah memberikan takdir kepada beliau ya, menjadi seorang nabi harus ditempa dengan cara yang cukup berat gitu kan, dari awal, tidak kemudian langsung jadi nabi enak kan, nggak bisa kan. Dan ketika beliau dikasih mandat jadi rasul, apa kemudian beliau enak? Ya kan tidak kan, dikejar-kejar orang kafir mau dibunuh itu kan. Masya Allah. Jadi dalam hidupnya itu penuh dengan ujian dan cobaan, perjuangan dan kesabaran. Itu para nabi dan para wali Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa begitu. Dan kita sendiri kalau ujian kepada kita kan tidak sampai segitu berat. Tidak sampai segitu berat. Apalagi kalau dai-dai di Indonesia itu termasuk dai yang paling nyaman itu kan. Betul. Ya kan? Tidak ada tantangan yang signifikan itu kan. Masya Allah. Kalau Rasulullah itu berdakwahnya dengan cemoohan, kemudian berlumuran darah, dihina, dihujat. Kalau kita dakwah, Masya Allah, dibukakan pintu, disediain hotel, dikasih amplop. Jadi nggak ada apa-apanya kita ini. Oke, nah kemudian lanjut Pak Yahi. Tadi tentang ihsan. Jadi ihsan kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah, kepada lingkungan. Nah, kepada lingkungan itu
diantaranya kan kepada flora fauna gitu ya. Iya. Nah, jadi kepada hewan semisal ada ular, ada buaya, ada kalajengking. Jadi ada hewan-hewan yang diperbolehkan bagi kita kan untuk membunuhnya nih. Iya. Nah, itu diantaranya adalah ular, kalajengking. Nah, Iya. itu kita diperbolehkan itu ketika ketemu kalajengking langsung dibunuh, ketika ketemu ular langsung dibunuh, atau bagaimana tuh? Iya. Jadi saya kira memang membunuh itu sifatnya kan darurat ya. Jangankan apa namanya binatang ya. Kalau ada perampok datang dan mau membunuh kita, ya kan kita kan harus membela diri. Iya. Dan kalau membela diri ternyata pada akhirnya harus terbunuhnya perampok, itu kan termasuk darurat dan tidak masalah itu kan, karena kita Iya. termasuk membela diri itu ada bagian dari jihad. Sepanjang kita memang tidak punya niatan untuk membunuh dia, tapi karena kita membela diri akhirnya harus terbunuh kan begitu. Jadi kan? untuk mempertahankan. Iya, karena kan kalau orang membela diri kan ada dua pilihan tuh. Ya kan, kalau dia kok terdesak terus dan tidak mungkin melakukan penyelamatan diri kalau tanpa melukai misalnya kok. Mungkin niatnya kita melukai tapi ternyata sampai terbunuh, itu kan mungkin itu namanya darurat. Termasuk dengan binatang. Jadi tidak semua binatang kemudian kalau ketemu kita sebelah itu misalnya enggak. Kalau memang binatang itu kita kepergok di depan kita dan ini membahayakan. Kalau tidak menggigit saya, punya racun, mungkin menggigit anaknya ataupun siapa, maka boleh dibunuh. Tapi tidak kemudian setiap ada gelanjing dibunuh, tidak begitu kan. Itu enggak. Karena itu bagian dari ekosistem yang harus dipelihara. Termasuk ular kan. Ular kan tidak mesti kemudian ketemu kita langsung bunuh. Iya kan? Ngejar kita kan tidak kan. Tapi kira-kira kalau ular itu dari sudut pandang bahayanya sangat bahaya karena ada di lingkungan keramaian itu kan. Tapi kalau di tempat-tempat yang jauh dari keramaian di hutan ya jangan kita kejar kemudian dibunuh kan. Itu kan tidak. Jadi yang membahayakan dalam konteks kehidupan kita, termasuk apa namanya di aligator tadi itu kan. Ya. Buaya gitu ya. Buaya itu kan kalau ekosistemnya jangan dikejar sebelah dibunuh. Ya kan. Kecuali kalau dia kok waduh buaya nyasar di kolam renang gitu kan. Ya kan, kalau bisa ditangkap ya ditangkap itu kan. Kecuali kalau tidak bisa ditangkap mungkin mau tidak mau harus dibunuh. Itu kan? Sangat berbahaya itu kalau sudah di kolam renang buaya. Jangan kan yang berbahaya begitu kan, misalnya ada kerbau ngamuk aja kan harus dibunuh kan. Kalau kita nggak bisa mengendalikan itu, boleh kan, boleh dibunuh kan. Karena darurat. Jadi itu di aspek pembunuhan itu memang kita boleh, memang karena ada pertimbangan bahwa binatang itu membahayakan kita. Tapi dari segi keseluruhan tidak boleh kita membuat punah binatang itu. Uang binatang itu kan bagian dari pepaes ya, hiasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Coba kita bayangkan hidup tanpa binatang, kaya apa sepine donya iki. Begitu kan. Jadi hiasan Allah dan kita dengan binatang itu bisa melihat kebesaran indahnya Allah. Karena tidak ada binatang yang strukturnya tidak indah. Semuanya pasti indah, ya kan? Saya termasuk senang binatang itu. Jadi senang itu melihat misalnya struktur apa namanya? Buaya. Jago itu aja. Kalau kita amati Mas itu. Susunan apa namanya? Anyaman bulunya itu batik ya. Cantiknya bukan main, itu cantik itu betul. Jadi Allah itu memang maha indah. Allahu jamilun yuhibbul jamal, di situ kelihatannya. Oke. Sebelum ditutup mungkin ada poin-poin yang hendak disampaikan untuk penutup kita pada kali ini. Baik, terima kasih. Saya kira bahwa bencana alam itu adalah bagian dari sunatullah yang suatu saat pasti akan menimpa kita, sejalan dengan perbuatan-perbuatan ulah-ulah tangan yang kita lakukan dan itu salah atau menyalahi terhadap apa namanya kelestarian alam semesta itu. Maka bagi kita adalah yang harus dilakukan adalah bagaimana upaya kita untuk melakukan perbuatan yang baik, yang soleh, yang ihsan dalam bahasa kita. Sehingga ihsan itu tidak hanya tersimplifikasi dalam ihsan kita kepada Allah fil ibadah, tapi juga ihsan itu harus kita lakukan dengan sama manusia, termasuk ihsan itu kita lakukan dengan alam semesta, terhadap binatang ya, terhadap tumbuh-tumbuhan. Itu kita bisa merasakan kalau kita berbuat baik dengan siapapun, termasuk dengan tumbuh-tumbuhan, itu pasti nanti mereka akan membalas. Coba kita punya pohon, kemudian kita rumati temenanan, itu pasti pohon itu cepat berbuah. Dan buahnya siapa yang metik kita? Kita, itu balasannya. Pohon begitu. Sama dengan kita punya apapun lah, kalau kita rumati dengan baik, dengan telaten, seperti kita memiliki pemilik kita yang
itu insya Allah akan memberikan dampak hasil kepada kita. Jadi kausalitasnya mereka akan memberikan hasil. Sama dengan binatang kita miliki dengan sebab itu akan memberikan dampak kepada kita. Kalau bikin punya ayam dipakani dengan sebaik-baiknya, kok anaknya kayak lemu-lemu. Nanti kita sembelih kita makan enak kan begitu ya Mas. Kita sendiri yang kembali Iya. Jadi, maka ihsan itu menjadi sangat penting. Terus yang kedua saya kira ketika kita mendapatkan ujian itu mesti. Tidak ada orang hidup di dunia itu tanpa ujian. Karena kalau orang tanpa ujian pasti akan tidak bisa naik derajat. Orang sekolah saja butuh ujian kan untuk naik peringkat ya. Apalagi kita ingin naik peringkat kelasnya Gusti Allah gitu kan. Maka kita juga harus banyak ujian. Maka kesabaran itu menjadi kunci utama. Kesabaran, husnudon ya, tidak putus asa, kemudian syukur itu saya kira piranti-piranti mentalitas yang harus kita tumbuhkan pada diri kita, dan itu memang butuh proses ya bagi orang yang memang belum familiar dengan itu. Butuh pelatihan, terus kalau bahasanya tasawuf riyadhah Mas. Butuh riyadhah, pelatihan tahap demi tahap sampai kemudian sifat itu mengakar dalam diri kita. Udah kalau orang sudah pikirannya hanya memikirkan yang di sisi Allah, tidak memikirkan di sisi manusia, nah dia akan mengalami kedamaian yang betul-betul hakiki di situ. Oke, nggak terasa sudah kita berada di penghujung acara Pak Yai. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami, dan kaum muslim terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya Hilal mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.